Hari ini kita akan belajar hal yang seru banget, yaitu bagaimana membuat slide presentasi kita terlihat lebih keren, profesional, dan pastinya menarik untuk dilihat. Kita akan membahas cara memformat slide, mulai dari mengubah tulisan sampai menambahkan efek-efek yang membuat presentasi kita tidak membosankan. Jadi, siapkan diri kalian ya. Sebelum kita mulai, kalian tahu tidak kenapa pemformatan slide itu penting? Bayangkan kalian membaca buku dengan tulisan yang kecil-kecil dan berantakan. Pasti malas, kan? Nah, begitu juga dengan presentasi. Pemformatan yang baik akan membuat slide kalian lebih mudah dibaca, enak dilihat, dan pesan yang ingin kalian sampaikan jadi lebih jelas. Tujuannya sederhana, membuat audiens kalian fokus dan tidak bosan. Sekarang kita masuk ke langkah pertama dalam mengolah dokumen, yaitu mengatur tulisan atau font. Mengapa ini penting? Karena tampilan teks yang rapi dan jelas akan membuat dokumen kita lebih mudah dibaca, lebih menarik, dan terlihat profesional. Pertama, kita perlu memilih teks yang akan diubah. Caranya dengan mengarahkan kursor, lalu menyorot atau memblok bagian tulisan yang ingin kita atur. Ingat, hanya teks yang disorot saja yang akan berubah. Jadi kalau kalian ingin mengubah seluruh isi dokumen, maka blok semuanya terlebih dahulu. Kedua, setelah teks dipilih, kita pergi ke menu utama, lalu klik tab Home. Di dalam tab ini ada banyak kelompok perintah, salah satunya adalah kelompok font. Nah, kelompok inilah yang berfungsi untuk mengatur huruf, baik dari jenis, ukuran, warna, maupun efeknya. Ketiga, di kelompok font tersebut kita bisa mengubah gaya tulisan. Misalnya, memilih jenis huruf atau font style sesuai kebutuhan. Untuk dokumen formal biasanya kita menggunakan font seperti Times New Roman atau Calibri. Kalau untuk tampilan yang lebih santai atau kreatif, bisa menggunakan font lain. Selain itu, kita juga bisa mengatur ukuran huruf. Judul biasanya dibuat lebih besar, subjudul sedang, dan isi teks lebih kecil agar rapi. Keempat, selain jenis dan ukuran huruf, kita juga bisa menambahkan efek khusus agar tulisan lebih menonjol. Misalnya, memberi huruf tebal, bold, untuk kata penting, huruf miring, italic, untuk istilah asing, atau garis bawah, underline, untuk penekanan tertentu. Jangan lupa, kita juga bisa mengganti warna teks agar dokumen terlihat lebih hidup, tapi tetap pastikan warnanya kontras dengan latar belakang supaya tetap mudah dibaca. Jadi, melalui langkah sederhana ini, kita belajar bahwa mengatur font bukan hanya soal mengganti huruf, tetapi juga bagaimana membuat teks lebih terstruktur, lebih komunikatif, dan enak dilihat oleh pembaca. Dengan latihan, kalian akan terbiasa memilih font yang tepat sesuai kebutuhan dokumen. Anak-anak, setelah kita bisa mengatur tulisan, sekarang kita belajar cara mengubah warna dan background slide supaya presentasi lebih menarik. Pertama, buka tab Desain di menu PowerPoint. Tab ini berisi berbagai pilihan tema dan gaya yang bisa membuat slide kalian lebih indah. Kedua, cari menu Format Background di bagian kanan. Nah, menu ini khusus untuk mengatur latar belakang slide sesuai kreativitas kalian. Ketiga, di dalam format background, ada beberapa pilihan. Kalau kalian ingin latar belakang polos, gunakan solid fill. Kalau ingin ada efek warna campuran, gunakan gradient fill. Atau kalau ingin lebih kreatif, kalian bisa menambahkan gambar atau tekstur supaya tampilannya lebih hidup. Keempat, jangan lupa sesuaikan tampilannya. Pilih warna yang serasi dengan isi presentasi. Kalau teksnya sulit dibaca, kalian bisa mengatur tingkat transparansi supaya latar belakangnya tidak terlalu mencolok. Terakhir, kalian bisa menerapkan perubahan itu ke satu slide saja atau ke semua slide dengan klik Apply to All. Dengan cara ini, slide presentasi kalian tidak hanya berisi teks, tetapi juga punya desain yang menarik, rapi, dan nyaman dilihat audiens. Sekarang kita masuk ke langkah 3, yaitu menambahkan transisi antar slide. Transisi ini adalah efek yang muncul ketika kalian berpindah dari satu slide ke slide berikutnya.
Pertama, klik tab Transitions di menu PowerPoint. Di sana ada banyak pilihan efek, misalnya fade yang halus, push yang seperti mendorong, wipe yang menyapu, atau morph untuk efek yang lebih keren. Saat kalian memilih salah satu efek, PowerPoint langsung menampilkan pratinjau supaya kalian bisa melihat hasilnya. Kedua, kalian bisa mengatur durasi transisi sesuai selera. Kalau ingin cepat, gunakan durasi singkat. Kalau ingin lebih dramatis, bisa dibuat lebih lama. Ada juga opsi menambahkan suara untuk mendukung transisi. Setelah itu, kalian bisa memilih apakah efek tersebut dipakai hanya untuk satu slide, atau klik Apply to All supaya semua slide punya transisi yang sama. Dengan menambahkan transisi, presentasi kalian akan terlihat lebih hidup dan tidak membosankan, karena setiap perpindahan slide terasa lebih halus dan menarik. Sekarang kita masuk ke langkah 4, yaitu menambahkan animasi pada objek. Animasi ini berbeda dengan transisi, ya. Kalau transisi mengatur perpindahan antar slide, animasi digunakan untuk memberi efek gerakan pada teks, gambar, atau objek di dalam satu slide. Pertama, pilih objek yang ingin kalian beri animasi, bisa teks, gambar, sape, atau bahkan tabel. Setelah itu, klik tab Animations di menu utama. Di sana, kalian bisa memilih berbagai macam efek. Misalnya, entrance untuk membuat objek masuk dengan efek tertentu, emphasis untuk memberi penekanan agar objek lebih menonjol, exit untuk membuat objek keluar, dan motion paths kalau kalian ingin objek bergerak mengikuti jalur tertentu. Kedua, setelah memilih animasi, kita bisa mengatur efeknya lebih lanjut. Gunakan Animation Pane untuk mengatur urutan animasi, jadi kita bisa tentukan mana yang muncul lebih dulu atau belakangan. Kalian juga bisa mengatur start, apakah animasi dimulai saat diklik, on click, bersamaan dengan animasi lain, with previews, atau setelah animasi sebelumnya selesai, after previews. Selain itu, durasi animasi bisa dipercepat atau diperlambat, bahkan ditambahkan jeda dengan delay. Kalau ingin lebih kreatif, kalian bisa menggabungkan beberapa animasi pada objek yang sama. Dengan animasi, presentasi kalian akan lebih hidup, menarik, dan membuat audiens lebih fokus pada poin penting yang ingin kalian sampaikan. Anak-anak, kita sudah belajar mengatur font, background, transisi, dan animasi. Sekarang kita masuk ke langkah 5, yaitu menggunakan tema atau template yang sudah tersedia di PowerPoint. Tema ini sangat membantu supaya desain slide kita lebih rapi dan seragam tanpa harus mengatur satu persatu. Pertama, masuk ke tab Desain di menu utama. Disinilah semua pilihan desain slide tersedia. Kedua, klik menu Themes. Kalian akan melihat banyak pilihan template dengan desain yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai yang berwarna-warni. Ketiga, pilih salah satu template yang kalian suka. Begitu dipilih, PowerPoint akan langsung menerapkannya ke seluruh slide, sehingga tampilan presentasi kalian berubah seketika. Keempat, tema ini tidak hanya mengganti tampilan, tetapi juga otomatis menyesuaikan font, warna, dan tata letak. Jadi, presentasi terlihat lebih profesional dan konsisten. Tapi kalau masih ingin menambahkan sentuhan pribadi, kalian bisa mengubah font atau warna sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan template, kita bisa menghemat waktu karena tidak perlu mendesain dari awal. Slide akan terlihat lebih menarik, seragam, dan mudah dibaca audiens. Anak-anak, setelah kita mengatur tema dan tampilan, sekarang kita belajar cara menambahkan dan mengatur konten di dalam slide. Konten ini bisa berupa teks, gambar, grafik, tabel, atau bahkan video. Pertama, untuk menambahkan konten, cukup klik pada area yang tersedia di dalam slide lalu ketik teks yang ingin kalian tampilkan. Kalau ingin menambahkan gambar atau grafik, gunakan menu Insert. Selain itu, kalau kalian butuh slide baru, tinggal klik ikon plus di panel sebelah kiri atau gunakan pintasan Ctrl+M. Dengan begitu, kalian bisa menambah materi presentasi sesuai kebutuhan. Kedua, setelah konten masuk ke dalam slide,
kita perlu mengatur tata letaknya. Caranya mudah, klik, tahan, lalu geser objek ke posisi yang diinginkan. Supaya presentasi lebih rapi, pastikan teks, gambar, dan grafik tertata dengan baik. Kalau ingin mengubah urutan slide, cukup klik dan seret slide di panel sebelah kiri. Dengan cara ini, alur presentasi akan lebih jelas dan mudah diikuti oleh audiens. Jadi, menambahkan dan mengatur konten adalah langkah penting supaya presentasi kalian tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga jelas dalam penyampaian isi. Anak-anak, dari semua langkah yang kita pelajari, mari kita simpulkan apa saja yang penting dalam membuat presentasi di PowerPoint. Pertama, pemformatan teks dan desain itu sangat penting. Dengan mengatur font, ukuran, warna, dan efek tulisan, slide kalian akan terlihat lebih menarik dan lebih mudah dibaca. Kedua, penggunaan warna, transisi, dan animasi bisa membuat presentasi lebih hidup. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan. Gunakan secukupnya agar presentasi tetap enak dilihat dan tidak membuat audiens terganggu. Ketiga, manfaatkan template atau tema bawaan dari PowerPoint. Dengan memilih template, kalian bisa menghemat waktu, menjaga konsistensi desain, dan membuat tampilan lebih profesional tanpa harus mengatur satu persatu. Keempat, jangan lupa menata konten dan urutan slide dengan rapi. Menyusun teks, gambar, atau grafik dengan tata letak yang jelas serta urutan slide yang logis akan membuat audiens lebih mudah memahami isi presentasi kalian. Jadi, kuncinya adalah presentasi bukan hanya soal isi, tapi juga bagaimana cara kita menyajikan isi tersebut agar menarik, jelas, dan mudah dipahami. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama bagaimana membuat presentasi di PowerPoint agar terlihat menarik, rapi, dan mudah dipahami. Mulai dari mengatur tulisan, memberi warna dan background, menambahkan transisi serta animasi, menggunakan template, hingga menyusun konten dan urutan slide dengan baik. Ingat, presentasi bukan hanya sekadar menampilkan informasi, tetapi juga bagaimana cara kita menyajikan informasi itu supaya audiens bisa menangkap pesan dengan jelas. Oleh karena itu, gunakan font yang tepat, warna yang serasi, transisi dan animasi yang tidak berlebihan, serta tata letak konten yang rapi. Saya harap setelah pelajaran ini, kalian semua bisa lebih percaya diri membuat presentasi sendiri, baik untuk tugas sekolah maupun kegiatan lainnya. Sebagai penutup, mari kita ingat satu hal penting, isi presentasi adalah jiwa, desain adalah wajahnya. Kalau keduanya dipadukan dengan baik, maka pesan kita akan tersampaikan dengan maksimal. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat dan selamat mencoba membuat presentasi yang kreatif dan menarik.